Dan bagaimana pantauan kegiatan belajar mengajar sekolah-sekolah di masa uji coba PTM pasca diberitakannya peningkatan klaster COVID-19 sekolah? Kami telah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi di Jakarta dan Rangga Umara di Surabaya, Jawa Timur. Kami ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat pagi. Laksmi, sebelumnya disebutkan dalam situs Kemendikbud ada 25 klaster sekolah di Jakarta, namun Pemprov membantah hal tersebut. Bagaimana sebetulnya pengawasan terhadap sekolah di Jakarta ini agar tidak menjadi penyebab klaster COVID-19? Iya, Aldi, dari hasil data Kemendikbud yang disebutkan dalam laman resminya menyebut bahwa ada sekitar 25 sekolah yang didapatkan atau adanya temuan COVID-19 selama pembelajaran tatap muka per tanggal 30 Agustus lalu maksud saya. Ya, kami mohon maaf, kami mengalami gangguan komunikasi dengan koresponden Indrayani Laksmi, namun kita akan ajak Anda ke Surabaya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana pantauan terkait penyebaran kelas COVID-19 di sekolah-sekolah. Sudah ada koresponden Rangga Umara di sana. Rangga, selamat pagi. Ini Surabaya, Jawa Timur menjadi provinsi, Jawa Timur jadi provinsi yang paling banyak ditemukannya klaster COVID-19 dari sekolah. Sebetulnya evaluasi dari Pemprov sendiri terkait pembelajaran tatap muka di sana bagaimana? Ya, selamat pagi Aldi. Aldi, memang ini cukup mencengangkan ya, bahwasannya pembelajaran tatap muka yang sekiranya mungkin hanya 2 mingguan atau 3 mingguan belakangan kembali digelar ini khususnya di Provinsi Jawa Timur ini kemudian menimbulkan klaster. Nah, memang dalam data Kemendikbud ini tidak disebutkan kota-kota mana saja, daerah-daerah mana saja misalnya di Jawa Timur yang kemudian mengalami peningkatan klasternya, ada klaster di SD, SMP, dan SMA. Tapi secara umum Anda tadi sudah menyebutkan bahwa 165 sekolah menjadi klaster COVID-19 di Jawa Timur ini dengan 900-an guru dan tenaga pendidik, bahkan ada 2.000-an orang siswa yang kemudian terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur. Jumlahnya ini terbesar menurut data tersebut di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, beberapa hal yang kemudian bisa di-upgrade gitu ataupun di breakdown ya adalah dari data tersebut khusus untuk Jawa Timur ini kita bisa lihat bahwa yang paling besar mengalami klaster atau ada peningkatan jumlah guru dan juga anak-anak siswa yang melakukan PTM ini adalah SD. Sementara SMP ini jumlahnya ada 23 SMP yang menjadi klaster COVID-19 dengan 200-an guru tenaga pendidik serta 300-an siswanya. Sementara SMA, SMK, bahkan SLB ini jumlahnya jauh lebih kecil. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa memang SD, faktornya ada di SD, pembelajaran tatap muka SD yang kemudian membuat klaster di Jawa Timur, klaster COVID-19 ini kembali mencuat pada saat PTM. Dan kita ketahui bahwa di Jawa Timur khususnya hanya daerah-daerah tertentu saja, misalnya katakanlah di Surabaya ini, yang kemudian hanya mewajibkan ataupun hanya membuat aturan siswa kelas 6 saja yang kemudian boleh melakukan PTM. Siswa-siswa lain kelas 5 apalagi kelas 1 ini tidak diperbolehkan. Banyak pertimbangannya, antara lain adalah soal kemudian kedisiplinan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dianggap belum terlalu dewasa usianya sehingga belum bisa dianggap bisa untuk mematuhi protokol kesehatan termasuk katakanlah memakai masker dalam sekolah. Tetapi kelas 6 sudah dianggap bisa, dan itu pun di Surabaya dilakukan dengan sangat ketat. Nah, seberapa ketat sebenarnya yang dilakukan di kota Surabaya ini dan apa evaluasinya? Kita sudah bersama dengan Ketua K3S, Kelompok Kerja Kepala Sekolah SD di Surabaya, ada Pak Matrai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, Pak Matrai, bagaimana kemudian kalau kita lihat ya, Anda membaca data itu ya, di Jawa Timur 2000-an siswa SD kemudian menjadi klaster terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara di SD ini dan di Surabaya juga melakukan PTM meskipun hanya kelas 6 saja. Apa yang bisa Bapak bagi? Kalau data itu saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau di Surabaya terus terang aja memang sangat ketat sekali. Di Surabaya itu untuk melakukan PTM saja, simulasi PTM saja itu harus ada asesmen dulu. Setelah ada asesmen, ada penilaian, kemudian baru dilakukan boleh simulasi PTM. Setelah ada simulasi PTM itu pun harus ada evaluasi. Evaluasi itu setelah itu ada evaluasi dari dinas, setelah itu
baru ada rekomendasi dari dinas. Untuk SD sementara ini belum. PTM langsung terbatas itu. Hanya simulasi saja ini. Oke, Pak, pada saat Bapak dan teman-teman katakanlah di Pemkot Surabaya, kemudian teman-teman di kepala sekolah SD melakukan rapat simulasi, itu apa yang kemudian didapat untuk mengurangi ataupun ya menghilangkan potensi kemudian klaster di sekolah? Ya kalau di sekolah itu kan ada asesmen. Jadi asesmen itu penilaiannya semua surplus yang untuk protokol kesehatan. Jadi kalau itu memang belum dinyatakan lulus, pasti sekolah itu tidak akan boleh simulasi PTM. Itu yang di Surabaya. Nah, apa yang Bapak kemudian rasakan atau yang Bapak dalam benak Bapak, oh ternyata ada data 2000-an SD, anak SD di Jawa Timur ini terkena. Ya karena saya nggak tahu persis itu ya, tapi dalam benak kita waktu kita pertama kali ada rencana PTM itu Pemkot, pemerintah Kota Surabaya itu memang sangat hati-hati sekali. Takutnya memang kalau itu terjadi itu kan tutup lagi gitu dan bersalah lagi lama lagi. Nah makanya Pemkot Surabaya itu sangat betul-betul menjaga protokol kesehatan benar di sekolah itu apa sudah baik atau belum. Seperti itu. Pak, dengan adanya data ini, data dari Kemendikbud ini, apa kira-kira yang akan Bapak lakukan sebagai Ketua MKKS sekolah dasar negeri dalam melanjutkan PTM ini? Apa kira-kira gagasan biar supaya nggak ada klaster? Ya karena aturan dari pemerintah kota itu pertama itu ada surat keterangan dari orang tua yang harus boleh ikut PTM atau tidak, itu yang pertama, faktor pertama yang dia bisa dilaksanakan dia ikut PTM. Kalau orang tua tidak mengizinkan tidak. Kemudian sekolah itu memang sudah ada simulasi dan dinyatakan bagus. Hanya yang ada simulasi saja yang boleh ya? Iya, simulasi dulu, setelah itu baru ada PTM. Tapi sampai sekarang kan masih proses untuk perbaikan-perbaikan itu. Terakhir Pak, ada rencana kemudian untuk membuat tambahan PTM menjadi SD ya, tidak hanya kelas 6 saja tetapi juga kelas 5, mungkin dengan adanya fakta ini? Pastinya nanti ada, tapi kan sekarang masih belum. Untuk kelas 6 aja makan belum semua selesai. Masih simulasi juga. Ada sampai selesai pelaksanaan simulasi ini. Mungkin. Dan tidak semua sekolah SD di Surabaya pun juga bisa melakukan PTM kelas 6 ya Pak ya? Hanya yang memenuhi syarat saja. Yang memenuhi syarat saja. Yang memenuhi syarat saja. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Sama-sama. Salam sehat Pak. Untuk teman-teman pendidik juga. Dan inilah sepertinya Aldi, bahwasanya memang Anda bisa bayangkan ya. Jadi di beberapa daerah, misalnya katakanlah Sidoarjo saja, kelas 1, ya, kelas 1, kelas 2 itu sudah kemudian begitu Menteri Nadiem kemudian mengumumkan boleh melakukan PTM, besoknya sudah berbondong-bondong SD kelas 1 bahkan tingkat TK PAUD juga sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Saya menemui sendiri, saya melihat sendiri, katakanlah bagaimana rombongan SD mungkin kira-kira usianya baru 6 atau 7 tahun itu sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Ini mungkin yang menjadi penyebab ya bahwa anak-anak di bawah usia 10 tahun kemudian diminta untuk melakukan PTM, dan tentunya Anda bisa bayangkan anak seusia itu tentu rasa disiplinnya, rasa pemahamannya terhadap potensi COVID-19 dan protokol kesehatan pasti juga akan minim. Dan saya tadi sudah mengkonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Wahid Wahyudi. Dia mengatakan tidak bisa untuk melakukan wawancara, tetapi secara singkat dia mengatakan bahwa ini akan dirapatkan terlebih dahulu dan menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hanya itu saja, Adi. Baik, Rangga, sebetulnya memang sudah dilakukan asesmen yang cukup panjang ya sebelum sekolah-sekolah bisa melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Namun apa daya masih ditemukan klaster COVID-19 di sana. Terima kasih koresponden Rangga Umara. Selanjutnya kita akan kembali ke Indrayani Laksmi di Jakarta. Laksmi, silakan lanjutkan laporan Anda terkait dengan evaluasi PTM terbatas di Jakarta yang menyebabkan adanya 25 klaster berdasarkan rilis dari Kemendikbud. Iya, dari rilis Kemendikbud memang telah menyebutkan ada sekitar 25 sekolah di DKI khususnya yang terpapar atau terkena klaster COVID-19. Namun dari pihak Dinas Pendidikan DKI masih belum menyebutkan secara detailnya. Namun yang sudah ditetapkan atau yang sudah disebutkan oleh pihak Dinas Pendidikan DKI bahwa sampai saat ini baru 7. Artinya memang masih ada perlu penyisiran dan perlu pendataan ulang, cross check, double check
cek ulang lagi terkait dengan sekolah-sekolah siapa saja sekolah-sekolah apa saja dan di mana saja yang terdata ada temuan kasus positif COVID-19 yang ada 25 tadi. Namun dari 7 itu saya saat ini tengah berada di salah satu sekolah yang pernah terjadi temuan kasus positifnya, yaitu di SDN Klender 03 Pagi Jakarta Timur, dan di sini memang sudah mulai dilakukan PTM secara terbatas itu pada tanggal 30 Agustus lalu. Sebanyak beserta 609 sekolah lainnya, artinya ada 610 sekolah yang saat itu melakukan PTM terbatas secara serentak. Dan sekolah ini sempat melakukan 2 hari pembelajaran tatap muka secara terbatas oleh murid-muridnya dan juga guru tenaga pendidik di sini. Namun pada tanggal 1 sempat terjadi temuan. Dan artinya itu memang artinya hanya berlangsung 2 hari dan sekolah lalu ditutup keesokan harinya pada tanggal 2 sampai tanggal 12. Dan sekarang per tanggal 13 sampai tanggal hari ini tanggal 24 memang sekolah sudah kembali normal seperti biasa. Dan saat ini untuk lebih detailnya saya akan bertanya kepada kepala sekolah dari SDN Klender 03 Pagi, Ibu Sri. Ibu, ya, mohon izin Ibu saya bertanya, memang waktu itu ada orang yang terpapar COVID-19, murid ya Bu ya? Itu klaster sekolah atau seperti apa Ibu? Boleh dijelaskan? Baik Mbak, untuk sekolah kami memang mengadakan PTM pertama kali tanggal 30, kemudian hari keduanya tanggal 1 September itu ada yang terpapar, kemudian kami dengan sigap dari sekolah sigap untuk hari berikutnya kami langsung tutup, kemudian kami bersurat kepada Ibu Kasakla, Bapak Pengawas, kemudian sampai ke Kasudin, kemudian langsung ke Kadinas, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Kasudin untuk pelaporannya, Mbak. Dan untuk anak-anak ini juga langsung bahwa memang kita di sekolah sudah mengadakan prokes itu yang sangat ketat, Mbak, sangat ketat sekali. Dari sekolah pun untuk setiap harinya itu disemprot oleh para guru. Alhamdulillah untuk dengan segeranya kita untuk mensukseskan untuk proses ini. Jadi seorang siswa terpapar, kedua siswa lainnya dan juga 1 guru. Iya. Artinya memang setelah itu ada proses tracingnya. Oh iya. Kebetulan dengan kecamatan, kemudian dari Ibu Kasatla ke Bapak dari Ibu Kasudin langsung mengadakan Zoom langsung harus ditindak cepat, ditindaklanjuti dengan cepat, sehingga dari puskesmas langsung menghimbau dan memberikan waktu untuk keluarga yang terpapar tadi untuk di PCR, Mbak, PCR, kemudian langsung keluar hasil. Alhamdulillah keluarga yang terpapar tadi alhamdulillah semua hasilnya negatif, Mbak. Setelah 12 hari sekolah normal kembali dan ada pengawasan yang lebih ketat, betul? Oh iya, betul sekali, Mbak. Kita sangat ketat sekali dari begitu diizinkan untuk masuk kembali, kita selalu Zoom lewat kepada para guru, kita meminta kepada para guru untuk selalu Zoom dan mengingatkan bahwa keluarga yang sakit atau siswa yang sakit pas waktu jadwal PTM tidak boleh hadir PJJ di rumah, gitu, Mbak. Oke. Jadi memang sudah ada imbauan bahwa anak yang sakit atau keluarga yang sakit tidak dianjurkan untuk sekolah tatap muka langsung. Iya, baik, iya. Betul, Mbak. Bahkan gini, Mbak, ada keluarga yang sudah dewasa tetapi belum divaksin, mohon belum diizinkan dulu, Mbak. Kita ada tambahan seperti itu. Keluarga yang dewasa tapi belum divaksin, kita anaknya untuk PJJ di rumah saja. Oke, pertanyaan terakhir, pembatasannya apa lagi Bu? Katanya durasi juga akhirnya dari awalnya rencana pas pada tanggal 30 itu kan seminggu sekali ya Bu. Sekarang jadi seminggu 2 kali untuk anak bersekolah, 1 kali ya? Gitu. Mohon maaf, kemarin juga saya ini, Mbak, langsung minta izin kepada Ibu Kasudin, laksanakan sekali saja. Jadi dalam seminggu tidak ada, belum boleh untuk untuk sesi, Mbak, menggunakan sesi ya.
imunisasi. Jadi hanya sekali saja dalam seminggu. Iya, iya betul. Terima kasih atas informasinya. Iya, Aldi, kalau bisa saya informasikan bahwa untuk murid di SDN Klender 03 pagi ini hanya mendapatkan kesempatan belajar 1 kali dalam waktu 2 minggu, dan itu pun memang sekolah akhirnya membatasi jumlah durasi dan juga jumlah anak-anak yang berkapasitas 50% dari kapasitas normal kelas seperti itu. Dan memang kalau untuk melihat apakah sebenarnya pembelajaran ini efektif atau tidak, memang sebenarnya kalau dilihat belajar di sekolah itu prosesnya hanya memakan waktu sekitar 2-3 jam pelajaran, berbeda dengan jika sebelum pandemi memang bisa dibilang belum terlalu efektif kalau saya bisa menilai seperti itu. Namun dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau secara online memang bisa membantu para siswa untuk terus belajar dan mendapatkan pengetahuan seperti itu. Dan juga yang perlu mendapatkan perhatian itu adalah bagi masyarakat ataupun siswa-siswa yang belum mendapatkan vaksinasi. Memang dari vaksinasi saat ini memang baru mencakup 12 tahun ke atas. Artinya siswa yang berada atau berusia di bawah 12 tahun ke atas itu belum mendapatkan vaksinasi. Namun dari pihak sekolah ini juga mengimbau pada muridnya kelas 6 yang berusia sudah di atas 12 tahun itu diharapkan atau dianjurkan untuk sudah vaksinasi untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung seperti itu. Dan juga dari pihak tenaga pendidik dan juga guru juga sudah divaksinasi. Dan juga yang harus diperhatikan itu adalah bahwa anak-anak yang berusia masih sekolah dasar, artinya masih usia kelas 1 sampai kelas 3 itu memang belum ada perilaku yang terkontrol. Artinya mereka masih meniru masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Bisa disebutkan adalah sekolah. Jadi perlu adanya contoh yang baik dari pihak sekolah terkait dengan pengetatan protokol kesehatan, termasuk dengan bagaimana mereka datang dan juga bagaimana mereka belajar serta mereka pulang, itu harus diterapkan sejak usia dini. Artinya supaya anak-anak lebih tetap ketat protokol kesehatan. Albi. Baik, Laksmi, sebetulnya memang sudah banyak sekali ya antisipasi yang dilakukan untuk menghindari adanya penularan klaster di sekolah-sekolah di DKI Jakarta, terutama juga bagaimana vaksinasi, kriteria keluarga yang divaksinasi menjadi syarat juga untuk siswa bisa kembali bersekolah. Semoga ini pengawasannya bisa terus ketat sehingga tidak mengganggu efektivitas dari PTM terbatas ini. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi melaporkan dari Jakarta, dan juga sebelumnya ada koresponden CNN Indonesia Raga Umbara yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas.